Puji bagi nama Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang begitu baik Engkau masih karuniakan pada hari ini. Kami masih mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini, kasih kami lebih hari, lebih kuat dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan saat kami mendengar, supaya apa yang kami dengar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Allah tentang judul Apakah Engkau Mengasihi Aku? Yang terambil dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengajar atau Yesus menghendaki Rasul Petrus untuk bisa memahami tentang kasih-Nya kepada dia. Dengan kata lain, hal ini kita tahu bahwa percakapan Yesus dengan Petrus ini merupakan hal-hal yang Yesus kehendaki Petrus lakukan. Yesus bertanya kepada Petrus memakai kata, kalau di dalam bahasa Indonesia mengasihi ini, tetapi kalau dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata agapas, yang berarti tentang cinta atau kasih yang dilakukan tanpa pamrih, serta kasih yang dilakukan tanpa memandang atau tanpa mempertimbangkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya sendiri. Kata agapas ini merujuk kepada sebuah kata yang sudah sangat kita ketahui tentang agape. Agape sendiri ini adalah kasih yang dilakukan dengan sebuah tekad, dengan kesadaran memperlakukan semua orang sama, tanpa melihat baik atau buruknya. Kasih ini adalah jenis kasih yang tertinggi, kasih yang melayani dengan kerendahan hati, kasih yang dilakukan dengan pengabdian yang paling mulia, tidak termotivasi oleh keterikatan dengan emosional atau melihat penampilan, tidak juga ada hubungannya dengan hubungan sentimental. Kasih Allah yang dia sebutkan di sana merujuk bahwa kasih yang Tuhan inginkan Petrus balas ke Tuhan. Sebab itu Yesus bertanya, "Apakah engkau menganggap aku layak untuk kasih-Mu?" Di ayat yang ke-17 ada perbedaan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di ayat 15 dan 16 Yesus memakai dua kata yang sama tentang mengasihi, yaitu agapas. Tetapi pada ayat 17 ini Yesus memakai kata phileis, diambil dari kata phileo, yang berarti teman bagi orang lain, yang memiliki rasa suka terhadap individu, memiliki atau menunjukkan kasih sayang, adanya keterikatan pribadi, dan merupakan sebuah pengabdian yang hanya didasarkan pada emosi. Tetapi bukan berarti ketika kasih yang dengan kata yang beda merujuk, bukan berarti Tuhan berubah kasih-Nya kepada Petrus. Tetapi dengan arti ini kita lihat bahwa Yesus tidak berubah kasih-Nya, karena dengan kasih tertinggi dari persahabatan ini atau phileis ini, kasih ini tidak akan pudar. Ya, kasih ini setia.
Yesus turut sepenanggungan, ya, dan tidak egois. Kasih ini tidak mementingkan kepentingan pribadi karena yang memberikan itu adalah Yesus. Berbeda halnya ketika jawaban Petrus kepada Yesus. Ketika Yesus melontarkan pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus tidak membalas baik itu pertanyaan pertama sama kedua dengan kata agape atau agapas. Tapi Petrus membalas dengan phileo. Ya, yang di dalamnya itu hanya ada keakraban. Tidak ada sesuatu hal yang Petrus lakukan bukan berarti dia tidak mengasihi dengan kasih Allah kepada Yesus. Tapi karena Petrus sendiri mengetahui dengan baik kadar dirinya untuk mengasihi Allahnya. Bukan berarti Petrus melakukan atau memberi jawab ini karena dia tidak sepenuh hati. Tetapi karena Tuhan tahu atau Petrus mengetahui dirinya, dia mengerti kehidupan dia yang tadinya dia sangat bisa membela Tuhan. Tapi dia menyangkal, dengan keadaan itulah membuat dia tidak bisa menjawab kasih agape kepada Allah. Sebab itu, jawaban Petrus ini Tuhan sangat tahu hatinya. Bahkan sampai kepada jawaban yang ketiga, kalau Petrus merasa sedih dengan jawaban yang dia berikan kepada Tuhan, bukan berarti kadar cintanya itu kecil kepada Tuhan. Tapi dia sangat besar cintanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengetahuinya. Sebab itu jawaban terakhir Petrus kepada Yesus, dia berkata, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dia memakai kalimat penekanan karena dia tahu bahwa Yesus sangat mengetahui dia mengasihi Petrus. Sebab itu dari hal ini, ketika ini dilontarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah engkau mengasihi Tuhanmu? Apakah engkau mengasihi Dia dengan ketulusan? Kita harus belajar untuk mempraktekkan kasih agape ini di dalam kehidupan kita. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang penuh ketulusan, kasih yang penuh dengan melayani dengan penuh kerendahan hati, kasih yang ada dalam pengabdian, yang tidak melihat baik buruk orang yang kita kasihi. Kita murni untuk mengasihi. Itu yang Tuhan minta, baik itu bagi Petrus maupun orang percaya di zaman ini. Tetapi bukan berarti kita tidak akan bisa mencapai itu. Kita belajar untuk melakukannya. Seperti Petrus yang mengetahui kehidupan dia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Demikian pun kita harus mengetahui kadar kita mengasihi Allah kita. Walaupun jawaban kita ya, apakah dalam kehidupan pribadi kita mengasihi Dia dengan cara kita melakukan kehendaknya. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, percayalah kasih Allah sudah lebih dulu diberikan dalam hidup kita. Tetap kerjakan kasih itu dalam hidup kita, supaya kasih Allah tetap menaungi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kasih yang tidak memandang apapun. Kasih yang memberi dengan tulus. Bahkan sampai dengan mengorbankan dirimu di kayu salib, Engkau memberikan kasih-Mu itu dalam hidup kami. Sebab itu ajar kami ya Tuhan, untuk mampu memberikannya juga bagi sesama. Walau memang berat untuk kami jalani, walau memang banyak keadaan yang menitik beratkan kehidupan kami, untuk tidak kami lakukan kasih itu dengan tulus. Terkadang kami mengasihi hanya karena orang itu baik kepada kami, orang itu memberi yang banyak kepada kami, orang itu peduli kepada kami. Tapi ketika ada orang yang mungkin kurang baik dalam hidup kami berhenti mengasihi. Sebab itu Tuhan tolong taruh di dalam hati kami semua yang mendengar pada hari ini. Biar kami memiliki kasih yang mutlak ini, kasih yang penuh kemurnian, kasih yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kasih yang memuliakan Allah. Pimpin kami ya Roh Kudus, terangi kami Tuhan, supaya kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, kami pergi, kami bergerak dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami.
Tuntun kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami belajar firman-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.